Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Abuya Kiai Haji Uci. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita Al-Ustadz Opung. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita Al-Habib Hasan Al-Kaf, beserta seluruh para habaib dan alim ulama yang lain. Wabil khusus seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, para santri-santri sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah jadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya inayah, tempat turunnya barakah. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil. Sebab duduknya kita di ini majlis mendapatkan keberkahan dan keutamaan daripada majlis Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang mulia ini kalian duduk di ini majlis, lidah kalian basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian duduk di ini majlis untuk memuliakan, mengagungkan, memuji baginda agung Nabi besar Muhammad. Galar Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah adalah rahmat. Engkau punya salawat kepada Nabi, dibawa oleh malaikat di hadapan kuburnya Nabi Muhammad. Malaikat berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, fulanah binti fulan bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa engkau punya salawat menghadap Allah. Malaikat berkata, ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, mereka bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Akan aku jadikan dari setiap 1 huruf dari salawat yang mereka baca, 1 huruf dari 1 salawat yang mereka baca. Contoh, engkau bersalawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, ya 1 huruf, alif 1 huruf, ra 1 huruf, ba 1 huruf, ya 1 huruf. Ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap 1 huruf, kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala memiliki 360 wajah. Setiap wajah memiliki 360 mulut. Setiap mulut memiliki 360 lidah, yang dimana malaikat ini akan bersujud kepada aku sampai datangnya hari kiamat. Dia memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut, dan malaikat ini tidak akan mengangkat kepalanya sebelum aku mengampuni dosa-dosa orang-orang yang bersalawat tersebut. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di ini majlis, tidak kita pulang dari ini majlis kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maka berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad mereka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat diceritakan, pernah satu waktu di zaman Nabi ada seekor kijang yang diburu oleh seorang pemburu. Ketika itu pemburu dapat ini kijang, dia bawa ini kijang mau bawa pulang ke rumah. Tiba-tiba dia lewat di hadapan Nabi Muhammad. Dengan izin Allah, kijang tersebut berkata kepada Nabi, ya Rasulullah,
tadi aku sedang mencari makan, anak-anakku di sarang sedang menungguku, aku ingin menyusui anak-anakku ya Rasulullah. Tiba-tiba pemburu ini dia menangkapku, ya Rasulullah, tolong bilang kepada dia agar dia melepaskan aku sesaat, aku ingin pulang ke kandang untuk memberi minum anak-anakku. Setelah itu aku akan kembali lagi kepadanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Kijang, bagaimana kalau engkau tidak kembali? Kijang tersebut menjawab, kalau aku tidak kembali, kalau aku ingkar kepada janjiku ya Rasulullah, maka aku ridha, aku rela dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang ketika disebutkan namamu mereka tidak mau bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Maka ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, bersalawatlah kita kepada beliau. Saudara-saudara, kalian duduk di ini majelis, bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Nabi tidak butuh salawat kita, Nabi tidak butuh pujian dari kita, Nabi tidak butuh penghormatan dari kita, tetapi kita yang butuh bersalawat kepada Nabi, kita yang butuh memuji Nabi, kita yang butuh memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kalian tidak bersalawat, tidak memuji, tidak memuliakan, tidak mengagungkan, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad, karena kemuliaan Nabi tidak ada batas. Walaupun lautan jadi tinta, pohon-pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, seorang penyair berkata, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini memuji Nabi, kita yang menjadi terpuji saudara-saudara. Kita duduk di sini memuliakan Nabi, kita yang menjadi mulia. Kita duduk di sini mengagungkan Nabi, kita yang menjadi agung. Kita duduk di ini majelis untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad, hari kelahiran makhluk yang paling mulia, hari kelahiran makhluk yang paling sempurna, hari kelahiran makhluk yang paling agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfah Muhtaj, kitab Hawashi Syarwani adalah kitab milik Al-Imam Asy-Syarwani. Itu adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah syarah daripada kitab Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi. Di dalam kitab Hawashi Syarwani dijelaskan, dikatakan, wa anna afdalal layal lailatu maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Saudara-saudara, dikatakan bahwasanya malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling mulia dari malam-malam yang ada, malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar, setelah malam Lailatul Qadar baru malam Jumat, setelah malam Jumat baru malam Isra Mi'raj. Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia, menjadi malam yang paling agung, menjadi malam yang paling sempurna daripada malam-malam yang lain? Abuya Al-Imam Al-Habib Alwi, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin ma basafahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, mengapa kau begitu mulia? Mengapa kau begitu wangi? Mengapa kau begitu agung? Mengapa kau begitu luhur? Wahai malam Senin, engkau menjadi mulia, engkau menjadi agung, engkau menjadi wangi, engkau menjadi luhur, karena padamulah lahir makhluk yang mulia, makhluk yang agung, makhluk yang wangi, makhluk yang suci, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Al-Imam Qastallani
dalam kitab beliau menjelaskan bahwasanya malam Maulid, malam kelahiran Nabi, kenapa lebih mulia dari malam Lailatul Qadar? Beliau berkata, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya para malaikat, sedangkan malam kelahiran Nabi adalah malam turunnya Nabi Muhammad, malam lahirnya Nabi Muhammad, malam adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu malam turunnya Nabi, malam lahirnya Nabi lebih mulia daripada malam turunnya malaikat. Kemudian malam Lailatul Qadar itu rahmat Allah hanya bagi umat Muhammad saja, rahmat Allah hanya untuk umat Nabi saja. Sedangkan malam kelahiran Nabi, adanya Nabi, itu rahmat Allah bukan hanya untuk umat Nabi saja, tetapi itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka sudah tentu malam kelahiran Nabi lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau bukan karena malam lahirnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Makanya bagi kami para habaib, hari lahirnya Nabi, Maulid itu lebih mulia daripada Idul Fitri, lebih mulia daripada Idul Adha, lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar dan malam-malam yang ada. Kenapa? Karena malam kelahiran Nabi lah yang menjadi syarat adanya hari-hari bersejarah dalam Islam. Kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada nuzulul Quran, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada syariat, tidak akan ada ulama, tidak akan ada hari-hari yang besar dalam Islam, tidak akan ada 9, 10 Muharram, Tasu'ah, Asyura, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada seluruh hari-hari yang mulia kalau bukan diawali daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu makanya wajib bagi kita untuk bersyukur dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam qasidah Muhammadiyah, Al-Imam Busiri beliau berkata, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammad menyebut namanya, Muhammad mengingatnya, Muhammad mengenangnya, rauhun li anfusina, ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi jiwa-jiwa kita. Jangankan menyebut nama Nabi Muhammad, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni di dalam diwannya, di dalam qasidahnya, beliau berkata bahwasanya menyebut nama Al-Imam Sultan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus bisa menjernihkan hati, apalagi menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikrul idrusil gutub ajla anil qalbis sada lisadiqin. Menyebut nama Habib Abdullah Al-Idrus bisa menjernihkan hati-hati yang kotor, lisadiqin, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang percaya. Menyebut nama cucunya bisa menjernihkan hati, apalagi menyebut nama datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan lahirnya beliau, bersyukur dengan adanya beliau. Wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, lahirnya Nabi Muhammad, seluruh alam jagat raya bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu, semuanya bergembira. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semua makhluk bergembira, bahkan seekor anjing bergembira dengan lahirnya Nabi. Seluruh binatang-binatang bergembira dengan lahirnya Nabi. Anjing bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku beriman kepada Nabi, mengaku mengikuti sunnah dan ajaran Nabi, tapi dia tidak bergembira dengan lahirnya Nabi, dia tidak senang dengan maulidnya Nabi, itu orang bukan anjing, bukan. Terus apa? Itu orang lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Kenapa? Anjing saja bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang di luar sana, mereka mengaku yang paling ikut sunnah. Ada ustadz-ustadznya, Khalid Basalama, Yazid Jawas, ustadz-ustadz Wahabi yang suka pakai celana cingkrang. Mereka berkata maulid bid'ah, maulid sesat, ini kafir, itu kafir, maulid syirik. Saudara-saudara, mereka orang-orang yang bodoh, mereka orang-orang yang dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk bergembira dengan lahirnya Nabi illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak senang dengan lahirnya Nabi. Iblis tidak bahagia dengan lahirnya Nabi. Dalam riwayat, ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekencang-kencangnya, iblis menjerit sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena musuh iblis yang paling besar telah lahir, yaitu Rasulullah. Dalam riwayat, Nabi pernah nanya sama iblis, "Hei iblis, siapa musuhmu yang paling besar? Hei iblis, siapa makhluk yang paling kau benci?" Apa kata iblis? "Anta ya Muhammad." Kamu wahai Muhammad adalah makhluk yang paling aku benci. Kamu musuhku yang paling besar wahai Muhammad. Setelah aku siapa? Setelah engkau, yang paling aku benci adalah keluargamu. Yang paling aku benci adalah anak cucumu wahai Muhammad. Saya tanya kepada seluruh hadirin, para habaib adalah anak cucu Nabi Muhammad. Berarti kalau ada yang benci habaib, siapa itu orang? Jawab sama-sama yang keras. Kalau ada yang benci habaib, berarti siapa? Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau seorang cucu Nabi Muhammad yang berjuang mempertahankan agama datuknya. Kalau ada yang benci beliau, berarti siapa itu orang? Kalau ada yang perangi beliau, berarti siapa itu orang? Kalau ada yang caci maki beliau, berarti siapa itu orang? Kalau ada yang zolimi beliau, berarti siapa itu orang? Kalau ada yang ingin penjarakan beliau, berarti siapa itu orang? Kalau ada yang kriminalisasi beliau, berarti siapa itu orang? Iblis, saudara-saudara. Tidak ada seseorang yang benci kepada dzurriyyah Nabi kecuali itu orang adalah iblis. Nah, saudara-saudara, iblis tidak senang dengan lahirnya Nabi. Berarti kalau ada orang golongan yang tidak suka dengan lahirnya Nabi, tidak bahagia dengan lahirnya Nabi, berarti apa itu orang? Apa itu golongan? Iblis, saudara-saudara. Kalian duduk di sini untuk bergembira dengan lahirnya Nabi, bersyukur dengan lahirnya Nabi. Siapa yang suruh kita bersyukur? Siapa yang suruh kita bergembira dengan lahirnya Nabi? Yang suruh bukan ustadz, yang suruh bukan kiai, yang suruh bukan habaib, yang suruh bukan Bahar bin Smith, yang suruh bukan Abu Ya'uci, yang suruh bukan Habib Rizik, yang suruh bukan ulama, bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Siapa yang suruh kita bergembira dengan lahirnya Nabi? Yang suruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Hendaklah saya bergembira, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kita bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah. Pertanyaannya, apa, siapa karunia dan rahmat Allah? Tafsir ada dua. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil dirayah. Tafsir bil ma'thur adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Di dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, kami para habaib itu semua tafsir kami pelajari. Akan tetapi yang paling kami berpegangan kepada tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi. Semua kami baca, Jami' li Ahkam, Jalalain. Akan tetapi kalau khusus tafsir, itu yang paling kami pakai Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi. Karena bagi para habaib, Ummahatuddin Arba'ah, pokok-pokok agama itu ada 4 di dalam 4 fan ilmu. Fil fikih Minhajut Talibin. Di dalam ilmu fikih, kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Fil hadis Bukhari Muslim. Fit tafsir, dalam kitab tafsir, dalam ilmu tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi. Fil ragaib, dalam ilmu tasawuf Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali. Nah, di dalam kitab Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang diteruskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam tafsir Jami' li Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam tafsir Manarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dijelaskan bahwasanya rahmat Allah di dalam ayat tersebut adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Terus apa karunia Allah? Karunia Allah, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berkata karunia Allah yang paling besar adalah Al-Quran. Sebagian ulama berkata karunia Allah yang paling besar adalah ilmu. Sebagian lagi ulama berkata karunia Allah yang paling besar adalah akal, sebab akal adalah tempatnya ilmu. Jadi berbeda pendapat antara para ulama. Nah, dengan adanya ilmu, dengan adanya akal, dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah bagi kita bergembira dan bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kamu tahu Sayyidina Abbas, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab diazab dan disiksa dalam neraka illa yaumul itsnin, kecuali hari Senin. Setiap hari Senin dari selah-selah jarinya itu keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Sayyidina Abbas nanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksamu, dari jari-jarimu keluar air? Apa kata Abu Lahab? Karena aku pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad. Ketika Muhammad lahir, aku punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah datang bawa kabar kelahiran Muhammad. Wahai Abu Lahab, ponakanmu telah lahir, laki-laki yang sangat tampan. Aku senang, aku gembira dengan lahirnya ponakanku. Makanya aku bebaskan Suwaibah, aku merdekakan. Jadi adat istiadat orang Arab, kalau ada yang datang bawa kabar gembira atau ada yang puji mereka, mereka akan memuliakan orang yang datang bawa kabar tersebut. Nah, Abu Lahab dia muliakan Suwaibah dengan apa? Dengan dimerdekakan Suwaibah. Karena kegembiraanku yang sesaat atas lahirnya Muhammad, karena inilah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Saudara-saudara, itu Abu Lahab yang jelas-jelas masuk neraka, tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya karena bergembira dengan lahirnya Nabi. Bagaimana dengan kita, umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi, yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Kalau kita bergembira seumur hidupnya kita, setiap hembusan nafasnya kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di sini untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Mungkin kalau kalian bertanya kepada ustadz-ustadz, kiai-kiai, habaib-habaib, ustadz, kiai, habib, siapa yang pertama kali merayakan maulid, mungkin mereka akan menjawab Salahuddin Al-Ayyubi atau Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan. Tapi kalau kalian bertanya kepada saya, siapa yang pertama kali merayakan kelahiran Nabi, akan saya jawab Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Nanti saya jelaskan. Nah, saudara-saudara, banyak orang-orang di luar sana mengatakan maulid ini bid'ah. Saudara-saudara, kalau dilihat zahiriyah aja, ya maulid ini bid'ah zahirnya. Tetapi apa-apa yang ada di dalam peringatan maulid itu bukanlah sesuatu yang bid'ah. Saya tanya kepada engkau semua, kalian duduk di ini majelis maulid menuntut ilmunya Allah. Nanti Buya Uci beliau sampaikan ilmu, beliau sampaikan nasihat, para habaib, para kiai kasih ilmu kepada orang-orang yang hadir duduk di majelis maulid. Kalian menuntut ilmunya Allah. Apakah menuntut ilmunya Allah sesuatu yang bid'ah? Tidak, saudara-saudara. Kalian duduk di majelis maulid mengenang Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, dibacakan maulid, dibacakan sirah, dibacakan tarikhnya Nabi. Para muarrikhin, para ulama ahli tarikh, beliau membuat kitab sirahnya Nabi, kitab tarikh sejarahnya Nabi. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Az-Zahabi, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Al-Imam Suyuti. Ada yang berupa kitab, ada yang berupa gawafi. Gawafi itu gafiyah, syair-syair yang indah yang disusun menjadi maulid.
Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan kitab Maulid Tibanya, Syed Ja'far Al-Barzanji dengan kitab Maulid Barzanzinya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan Maulid Simtud Durarnya, Habib Umar bin Hafid dengan Maulid Diyaul Lami'nya. Itu adalah sirahnya Nabi. Kitab Maulid itu tarikhnya Nabi. Kamu duduk di majelis Maulid, dibacakan sejarah Nabi, engkau mengingat Nabi Muhammad. Nah, di dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnadnya Al-Firdaus, qala Rasul zikrul anbiya minal ibadah. Mengingat para nabi, mengingat para rasul adalah ibadah. Nah, kalian duduk di sini mengingat Nabi Muhammad, ini adalah ibadah, saudara-saudara, bukan sesuatu yang bid'ah. Kalian duduk di sini menyambung tali silaturahmi, qala Rasul silul arham, sambunglah tali persaudaraan, kata Nabi. Kalian duduk di sini menyambung tali persaudaraan, menyambung tali silaturahmi. Apakah menyambung tali silaturahmi sesuatu yang bid'ah? Tidak. Jadi zahiriyahnya bid'ah hasanah, tetapi apa-apa yang ada di dalam itu bukanlah sesuatu yang bid'ah. Maqasidnya, maksud-maksudnya, tujuan-tujuan daripada diadakan maulid itu bukanlah sesuatu yang bid'ah. Kalian duduk di sini bergembira dengan lahirnya Nabi. Makanya Abu Ya Maliki bilang, apa kata Abu Ya Maliki? Kalau ada orang yang bertanya, itu Ustadz Opung ngapain sih bikin-bikin maulid? Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, seakan-akan dia bertanya, ngapain sih itu Ustadz bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Jadi kalau ada orang yang bertanya, ngapain sih ngerayain maulid? Ngapain sih bikin acara maulid? Seakan-akan dia bertanya, ngapain sih kamu gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Tidak pantas pertanyaan seperti itu keluar dari lidah seseorang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, saudara-saudara. Nah, hakikat intisari daripada maulid itu adalah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi. Nah, yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi itu Allah. Jadi yang pertama kali merayakan kelahiran Nabi Allah. Saudara-saudara, kalau cara kita merayakan kelahiran Nabi, duduk di sini, baca maulid, baca sirah Nabi, bersolawat, mendengarkan nasihat ulama, pulang bawa ilmu manfaat, itu caranya kita. Allah punya cara sendiri untuk merayakan, memuliakan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara Allah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi? Saya kasih kepada kamu. Pertama, kamu tahu waktu sahar, sepertiga malam. Sepertiga malam itu menjadi saatul ijabah, menjadi waktu dikabulkan doa. Allah turun ke langit dunia, Allah menyeru, hal min taibin, hal min mustaghfirin, adakah yang mau bertobat? Aku terima tobatnya. Ada yang minta ampun, aku ampuni dosanya. Setiap waktu sahar sepertiga malam, kecuali hari Jumat, kecuali malam Jumat. Kalau malam Jumat dari ba'da maghrib sampai sepertiga malam itu saatul ijabah. Di hari-hari yang lain saatul ijabah adalah sepertiga malam. Nah, para ulama berkata, kenapa sepertiga malam itu menjadi waktu dikabulkan doa? Para ulama menjawab, karena Nabi Muhammad dilahirkan di sepertiga malam, sehingga Allah muliakan saat-saat kelahiran Nabi menjadi saat-saat dikabulkan doa oleh Allah. Allah muliakan waktu kelahiran Nabi menjadi waktu yang dikabulkan doa oleh Allah. Andaikan Nabi lahirnya ba'da duhur, ya ba'da duhur jadi saatul ijabah. Andaikan Nabi lahir ba'da asar, ya ba'da asar menjadi saatul ijabah. Karena Nabi Muhammad lahir sepertiga malam, Allah muliakan sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa oleh Allah. Kenapa? Takriman. Kenapa? Tasyrifan. Untuk memuliakan, itu adalah pemuliaan, itu adalah pengagungan, itu adalah penghormatan atas hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul itsnin. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul itsnin 12 min syahr Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, amul fil, tahun gajah. Wa summiya ama wiladati amal fil, dan dinamakan tahun kelahiran Nabi itu tahun gajah, li'anna malikal habasya, karena raja Habasya itu mengutus siapa? Jaisan, tentara,
wa kana fi filun adim, tentara yang ada pada mereka itu membawa gajah-gajah yang besar. Untuk apa? Lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahul jaish, kemudian Allah hancurkan tentara gajah tersebut. Allah utus burung ababil, satu ekor burung bawa 3 buah batu, satu batu di mulut, satu batu di kaki kanan, satu batu di kaki kiri. Itu burung lemparkan itu batu, jatuh di atas kepala tentara gajah, tembus sampai kaki. Allah hancurkan tentara gajah di hari lahirnya Nabi. Kenapa? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Begitu cara Allah merayakan kelahiran Nabi. Sebelum Nabi Muhammad lahir, sumur-sumur kering. Di hari lahirnya Nabi, Allah pancarkan air dari sumur-sumur yang kering. Kenapa kok di hari lahir Nabi? Padahal sebelum Nabi lahir bisa saja Allah keluarkan air dari sumur yang kering. Kenapa di hari lahir Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum Nabi lahir, pohon-pohon kurma kering. Di hari lahir Nabi, pohon-pohon kurma yang kering bertumbuh daun-daun dan bunganya, daun-daunnya, buahnya bertumbuh. Kenapa kok di hari lahir Nabi? Padahal bisa saja sebelum Nabi lahir. Kenapa di hari lahir Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Api Majusi di hari lahir Nabi padam. Api Majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, dipadamkan oleh Allah di hari lahirnya Nabi. Kenapa kok di hari lahir Nabi? Padahal bisa saja sebelum Nabi lahir. Kenapa kok harus di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Tiang-tiang istana Romawi dirubuhkan oleh Allah di hari lahir Nabi. Kenapa bukan sebelum Nabi lahir? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Allah utus 4 arwah wanita mulia untuk menemani Sayyidatuna Aminah ketika akan melahirkan Nabi Muhammad, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kenapa Allah utus Sayyidatuna Hawa, Sayyidatuna Asiyah, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Sarah? 4 arwah wanita mulia Allah utus untuk menemani Sayyidatuna Aminah. Ketika ini 4 arwah datang, mereka berkata, wahai Aminah, engkau wanita paling beruntung di bumi, engkau wanita paling beruntung di langit, karena engkau yang Allah pilih rahimmu melahirkan makhluk paling mulia, yaitu Rasulullah. Kenapa Allah utus 4 arwah wanita mulia ini di hari lahir Nabi untuk menemani Sayyidatuna Aminah, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Nah, saudara-saudara, Nabi Muhammad lahir beliau, Allah memuliakan, Allah mengagungkan. Kita siapa kok tidak mau memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang yang hadir di majelis maulid Nabi Muhammad pasti hadir. Kalian tidak bisa melihat Nabi, tapi yakini Nabi Muhammad melihat kehadiran kalian duduk di sini memuliakan hari lahirnya. Jangan kalian kira Nabi Muhammad tidak ada, jangan kalian kira Nabi Muhammad tidak hadir. Kamu tahu, saya cerita kepada kamu, di Libanon, orang-orang Libanon itu kalau ngerayain maulid, kalau kita kan buat ngerameinnya pakai petasan, orang Libanon nggak pakai petasan, pakai apa? Pakai senjata. Mereka tembakkan senjata ke atas. Nah, satu waktu ketika mereka sedang merayakan maulid, mereka nembak senjata ke atas, ada satu peluru nyasar. Itu di atas kan ada sebagian orang Kristen juga. Nah, ini peluru nyasar di kepalanya satu anak Kristen. Nyasar pelurunya. Dibawa ke rumah sakit di Libanon sama orang tuanya. Rumah sakit Libanon angkat tangan sebab pelurunya udah tembus ke otak, hampir nembus otak. Dibawa ke Amerika. Ketika dibawa ke Amerika, udah koma, udah nggak sadar diri ini anak. Akhirnya dokter panggil ibunya, ibu sini, ini anaknya ibu, tinggal beberapa menit lagi meninggal dia, udah tidak bisa diselamatkan sebab pelurunya udah mau nembus otak. Tiba-tiba ibunya ini Kristen ini, tiba-tiba dia teriak, hei Muhammad, di mana kamu wahai Muhammad? Coba kamu lihat, gara-gara umatmu ngerayain maulidmu, mereka tembakkan senjata ke atas, pelurunya nyasar di kepala anak saya. Tanggung jawab kamu wahai Muhammad, lihat kelakuan umat kamu, ayo tanggung jawab wahai Muhammad. Teriak-teriak,
ibunya. Tiba-tiba ibunya masuk ke ruangan, pengen lihat anaknya untuk terakhir kali. Tiba-tiba saudara-saudara, anaknya ini bangun, langsung bangun. Anaknya bilang, ibu, tutup itu pintu ibu, jangan biarkan itu orang keluar ibu. Siapa? Itu tadi Muhammad datang ke sini ibu, dia usap saya punya kepala ibu. Akhirnya ibunya masuk Islam, dokter yang lihat, semua orang yang melihat kejadian tersebut masuk Islam. Nabi Muhammad tidak akan pernah meninggalkan kalian, orang-orang yang suka memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, nanti kamu pulang dari ini majelis, bawa ilmunya Nabi, bawa amalnya Nabi, bawa adabnya Nabi, bawa akhlaknya Nabi, bawa waraknya Nabi, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, zuhudnya Nabi, ibadahnya Nabi, qanaahnya Nabi. Jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, sebagai pedomanmu, sebagai uswahmu, sebagai gutwahmu. Jangan engkau jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kecintaan Nabi kepada kalian luar biasa. Hei umat Nabi, kecintaan Nabi kepada kalian luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang manusia, seorang utusan Allah min anfusikum. Dia dari golongan kalian, dia dari golongan manusia. Dia sangat bersedih atas penderitaan kalian, atas sesuatu yang menimpa kalian. Sebelum kalian bersedih, Nabi Muhammad lebih dahulu bersedih. Sebelum kalian menderita, Nabi Muhammad lebih dahulu menderita. Sebelum kalian menangis, Nabi Muhammad lebih dahulu menangis. Harisun alaikum, dia menjaga kalian, menjaga akidah kalian, menjaga sholat kalian, agar kalian tidak menyimpang dari jalan Allah. Bil mu'minin raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman Nabi sangat cinta, Nabi sangat sayang. Nabi mencintai kalian sebelum kalian mencintainya. Nabi menyayangi kalian sebelum kalian menyayanginya. Nabi mengingat kalian sebelum kalian mengingatnya. Tidakkah kau tahu bagaimana kasih sayang Nabi kepadamu? Nabi Muhammad seorang manusia yang gigi-gigi gerahamnya rontok demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia, pipinya tertusuk tulang tembus sampai ke sebelah demi kalian sebagai umat. Beliau berdakwah pagi, siang, sore, malam, kehujanan, kepanasan, berdarah. Demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia, wajah sucinya pernah dilempar dengan kotoran onta. Beliau diludahi, dicaci maki. Demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia, pernah 3 hari 3 malam tidak makan, 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan batu. Beliau kelaparan, bukan untuk anak cucunya, bukan untuk sahabatnya, bukan untuk ahlul baitnya. Beliau kelaparan demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia yang ketika pergi ke kota Taif, kita ustadz kiai habaib sekarang dakwah di satu tempat, disambut dengan dufuf, disambut dengan hadrah, disambut dengan thala al-badruh. Nabi Muhammad, beliau berdakwah ke kota Taif, disambut dengan lemparan-lemparan batu, sehingga batu itu menembus dahi beliau. Ketika darah itu jatuh, beliau tampung itu darah, jangan sampai darahnya jatuh di atas bumi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tampung, kau punya darah? Apa kata Nabi? Kalau ini darah jatuh di muka buminya Allah, penduduk Taif akan digulung oleh buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Nabi Muhammad kepada kalian begitu besar. Pernah satu waktu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau melakukan satu pekerjaan yang disenangi oleh Nabi, sehingga Nabi mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat ma abharat wa ma abtanat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak. Siti Aisyah senang dengan doa Nabi, sampai dalam riwayat dijelaskan beliau loncat-loncat saking senangnya didoakan oleh Nabi. Kata Nabi, wahai Aisyah, kamu senang dengan doa itu? Kata Siti Aisyah, siapa yang tidak senang didoakan manusia mulia sepertimu ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Kalau engkau senang dengan doa seperti itu, ketahuilah doa seperti itulah yang setiap saat, setiap waktu, pagi, siang, sore dan malam aku mohon kepada Allah untuk umatku. Beliau seorang manusia yang dimana pada saat detik-detik terakhir nafasnya, qala Ali bin Abi Thalib, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi
haragat safataihi marratain fa'algaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati ummati faqubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya Rasulullah pada saat detik-detik terakhir nafasnya, aku melihat bibir beliau bergerak dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati umatku, ummati umatku. Saudara-saudara, ketika itu Allah berkata kepada Israel, wahai Israel, sampaikan kepada Muhammad, aku beri dia 2 pilihan, apakah dia memilihku atau memilih dunia. Kalau dia memilihku, sampaikan kepadanya, hari ini akan datang kematiannya. Kalau dia memilih dunia, akan aku panjangkan umurnya. Turun Israel, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Pintu rumah dibuka oleh Sayyidatuna Fatimah. Siapa engkau? Aku yang memisahkan anak dengan orang tua, aku yang memisahkan orang tua dengan anak, aku yang menjadikan anak-anak menjadi yatim, aku yang menjadikan istri-istri menjadi janda, aku yang meramaikan kuburan, aku pemisah antara kehidupan dan kematian. Aku adalah maut. Aku datang ke sini atas perintah Tuhanku untuk mencabut nyawa kekasihnya, yaitu Rasulullah. Siti Fatimah pergi menangis di pangkuan ayahnya. Kata Rasulullah, jangan kau bersedih wahai Fatimah, engkau adalah manusia yang pertama kali akan menyusulku, dan engkau manusia yang pertama kali kelak akan menemuiku di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk Israel, saudara-saudara. Israel berkata, ya Rasulullah, aku datang kemari atas perintah Allah, memberikan kepada engkau 2 pilihan. Apa kata Jibril? Aku datang bersama Israel membawakan 2 pilihan, apakah engkau memilih Allah atau memilih dunia? Kata Nabi Muhammad, tentu aku memilih Allah. Dunia bukanlah kehidupan yang sebenarnya bagiku. Wahai Israel, cabutlah nyawaku. Ketika akan dicabut, Nabi Muhammad berkata, tunggu dulu, aku belum puas meninggalkan umatku karena belum diberi jaminan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pergi lagi Jibril menghadap Allah. Fa'auhallahu ta'ala ala Jibril, ya Jibril basyirhu, innahu awwalu nasin kharijun min al-ardi idha bu'isu, innahu awwalu nasin kharijun min al-ardi idha bu'isu, wa sayyiduhum idha jami'u, fabasyirhu, innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan dari dalam kubur. Dia manusia yang menjadi pemimpin seluruh manusia ketika itu. Dan katakan kepadanya, jaminan dariku, sorga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum sorga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku. Akhirnya turun Jibril. Rasulullah berkata, cabut nyawa wahai Israel. Dicabut nyawa Nabi Muhammad. Dicabut nyawa tersebut. Ketika Allah masukkan ruh, itu dari kepala. Ketika dicabut ruh, itu dari kaki. Ya, dalam kitab Kasyaf Ulum Ruh dijelaskan itu. Jadi ruh itu masuk dari kepala, keluar itu dari kaki, baru ke kepala. Dicabut nyawa Nabi Muhammad. Ketika nyawa itu sampai di sini, Nabi Muhammad mendesah. Ditarik lagi nyawa Nabi. Nabi berkata, ya Khalili Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Di sebelah kanan Nabi ada sebuah piring kecil, cawan kecil berisi air. Beliau letakkan tangan kanannya, beliau usap keringat-keringat yang jatuh. Beliau berkata, wahai Israel, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Israel berkata, ya Rasulullah, rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umat. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis, saudara-saudara. Itu tangisan terakhir Rasulullah. Itu tangisan terakhir Nabi Muhammad. Beliau membuat doa yang terakhir, membuat permohonan yang terakhir kepada Allah. Beliau angkat tangan dan berdoa, Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakratul maut umatku. Ya Allah, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, berikan rasa sakit sakratul maut mereka kepada aku ya Allah.
biar aku menanggung rasa sakit umatku ya Allah. Mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup ya Allah. Aku nabi mereka, biarkan aku menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku ya Allah. Apa yang telah kita lakukan untuk nabi? Apa yang telah kita korbankan untuk nabi? Perhatian nabi kepada kita begitu luar biasa, saudara-saudara. Kelak di akhirat, di saat kalian mendatangi Nabi Adam berkata nafsi nafsi. Kalian mendatangi Nabi Musa berkata nafsi nafsi. Kalian mendatangi Nabi Ibrahim, nafsi nafsi. Kalian mendatangi Nabi Isa, nafsi nafsi. Seluruh nabi menjawab nafsi nafsi. Pada hari itu bapak ibu kalian tidak bisa menolong kalian, tidak ada yang bisa menolong kalian kecuali syafaat Nabi Muhammad. Pada saat itu yang bingung ke sana kemari adalah Nabi Muhammad, yang bersujud di bawah arsy adalah Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk kalian sebagai umat. Kecintaan Nabi kepada kalian luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, khususnya para anak-anak muda, di sini paling banyak hadir anak-anak muda, maka saya wasiatkan kepada engkau, wahai anak-anak muda, ini wasiatku kepada kalian. Jadilah kalian anak-anak muda Nabi Muhammad. Jadilah kalian anak-anak muda yang rela mengorbankan jiwa, nyawa dan darah untuk Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian pejuang-pejuang Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang selalu mengibarkan panji-panji dan bendera Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang menjadi penyambung lidah baginda Nabi besar Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian penjaga Al-Quran, penjaga syariat Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah kalian pewaris keilmuan Nabi Muhammad. Wahai para anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang baik, anak-anak muda yang taat, anak-anak muda yang patuh, anak-anak muda yang selalu sejalan dengan Al-Quran. Kita anak-anak muda zaman sekarang semakin hari semakin jauh daripada Al-Quran. Kita lebih sibuk main Facebook, lebih sibuk main Twitter, sibuk dengan media sosial, sehingga engkau lupa dengan Al-Quran. Kalau nanti engkau pulang ke rumah, Al-Quran kamu berabu, Al-Quran kamu penuh dengan tanah, penuh dengan debu, engkau pantas dikatakan sebagai orang mati, saudara-saudara. Pantas ditakbirkan 4 kali. Lihat bagaimana kesibukan para ulama salaf terdahulu dengan Al-Quran. Kalau kamu pengen tahu bagaimana kesibukan ulama salaf dengan Al-Quran, kamu bercermin bagaimana kesibukan kamu pada masa sekarang ini, bagaimana kesibukan kamu terhadap HP. Seperti itulah kesibukan ulama salaf terdahulu dengan Al-Quran. Kalau kamu bangun tidur pegang HP, ulama salaf bangun tidur pegang Quran. Kalau kamu mau makan sambil pegang HP, ulama salaf mau makan sambil pegang Quran. Kalau kamu jalan kemana-mana pegang HP, bawa HP, ulama salaf jalan kemana-mana pegang Quran, bawa Quran, baca Quran. Diam dan jalanmu sambil main HP, ulama salaf diam dan jalannya sambil baca Quran. Kamu tidak bisa hidup tanpa HP, ulama salaf tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Kalian anak-anak muda zaman sekarang pagi siang sore malam sibuk main HP, ulama salaf pagi siang sore malam sibuk dengan Al-Quran. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, beliau gali kubur, masuk ke dalam kubur yang beliau gali, mengkhatamkan Al-Quran 9.000 kali khatam. Al-Imam Mugaddam Thani Al-Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun, mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Ketika dewasa, 1 hari mengkhatamkan Al-Quran 8 kali. Ba'da subuh 2 kali khatam, ba'da duhur 2 kali khatam, ba'da asar 2 kali khatam, ba'da isya 2 kali khatam. Seperti itu keadaan para as-salafun salih. Maka wahai anak-anak muda, jadikan mereka sebagai teladan kamu. Kamu harus jadi anak-anak muda yang baik, harus jadi anak-anak muda yang taat. Kenapa? Syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Kalau anak-anak muda baik, anak-anak muda taat, anak-anak muda patuh kepada Allah,
anak-anak muda senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah, besok kampung kita bakal baik, bangsa kita bakal baik, negara kita bakal baik, ulama bakal dipegang oleh orang-orang yang baik. Sebaliknya, kalau anak-anak muda rusak, anak-anak muda nongkrong, anak-anak muda mabok-mabokan, anak-anak mudanya bejat, anak-anak mudanya melacur, anak-anak muda buta Al-Quran, anak-anak muda jauh dari Allah, besok bangsa kita hancur, bangsa kita rusak, negara kita hancur, negara kita rusak, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Saya wasiatkan juga kepada para santri-santri. Ini Pasar Kemis banyak para santri, Tangerang adalah kota santri. Oleh karena itu aku wasiatkan kepada engkau, wahai para santri-santri, kalian harus bangkit, harus menjadi santri-santri yang selalu menyampaikan kebenaran. Kenapa? Afdalul jihad, paling utamanya jihad, paling baiknya jihad, paling bagusnya jihad kalimatu haqqin, wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama, jihad yang paling baik adalah menyampaikan kebenaran. Dalam riwayat yang lain menyampaikan keadilan, menyampaikan perkataan yang benar, menyampaikan perkataan yang adil kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, kepada pejabat-pejabat yang zalim. Wahai para santri-santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tahun 91 di daerah Jawa Timur ada seorang kiai, masya Allah, namanya Kiai Haji Misbah Mustafa. Beliau ketika itu pengurus NU, tapi beliau keluar dari kepengurusan NU karena tahun 91 ketika itu NU bikin BPRNU, Bank Perkreditan Rakyat, BPRNU, Bank Perkreditan Rakyat. Banyak kiai-kiai sepuh NU yang tidak setuju. Itu dipelopori oleh Gus Dur. Salah satunya Kiai Haji Misbah. Beliau tidak setuju. Kenapa? Walaupun niatnya limaslahatil ummah, ini kan untuk maslahat umat, niat yang baik tidak bisa merubah riba menjadi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Akhirnya beliau keluar. Nah, saya masih teringat pesan-pesan beliau. Apa kata beliau tahun 91 ketika itu? Beliau bilang, zaman sekarang mau cari santri yang jago baca kitab gundul banyak, mau cari santri yang jago baca kitab kuning banyak, mau cari santri yang hafal alfiyah banyak, mau cari santri yang hafal Fathul Muin banyak. Yang susah adalah santri yang nekat, yang susah adalah santri yang berani untuk menyampaikan yang benar itu benar, menyampaikan yang salah itu salah. Wahai para santri, cukup sudah kita selama ini tertidur, kita selama ini tidak pernah peduli dengan urusan-urusan mereka, sehingga para pejabat-pejabat, banyak dari mereka orang-orang zalim menjadi para pejabat. Kenapa? Karena kita para santri tidak pernah peduli dengan urusan-urusan mereka. Coba kita lihat bagaimana perjuangan para santri-santri terdahulu. Santri-santri terdahulu malam mereka hafalin alfiyah, malam ngafalin imriti, malam megang pulpen, malam menangis, berzikir, takut kepada Allah. Siang mereka pegang pedang, bersimbah darah, berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu kita santri-santri Indonesia, kita pemuda-pemudi Islam harus bangkit untuk bangsa dan negara. Wahai para santri, bangkitlah engkau untuk agama, bangkitlah engkau untuk Rasulullah, bangkitlah engkau untuk menolong agama Allah. Wahai para santri, agama butuh kepada kalian. Wahai para santri, jadikan lidah kalian sebagai saiful maslul, sebagai pedang terhunus yang siap untuk membelah kepala-kepala ribelar, yang siap untuk membelah kepala-kepala sekular, yang siap untuk membelah otak-otak PKI, otak-otak pejabat-pejabat yang zalim. Wahai para santri, jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran, karena kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan biarkan engkau kalah, walaupun kau tidak punya uang, walaupun kau tidak punya harta, walaupun kau tidak punya pangkat. Allah tidak melihat seberapa besar kekuatan yang engkau miliki, Allah tidak melihat seberapa banyak harta yang engkau miliki, bukan seberapa besar kekuatanmu, bukan seberapa besar kekuasaanmu, tetapi kepada siapa engkau berpihak. Walaupun engkau tidak punya apa-apa, engkau susah, engkau lemah, engkau tidak berdaya, tapi kalau engkau berpihak kepada Allah, pasti akan Allah berikan kemenangan kepada kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan engkau takut, walaupun mereka musuh-musuh agama, mereka punya uang,
mereka punya harta, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, para pengkhianat bangsa, mereka punya senjata, mereka punya Cina-Cina yang menyokong perjuangan mereka, yang membantu perjuangan mereka, mereka punya 9 naga yang membantu perjuangan mereka. Jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau mundur. Kenapa? Walaupun mereka punya uang, mereka punya harta, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, jangan kau takut. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha segala-galanya. Saudara-saudara, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau di dalam kitabnya pernah beliau menceritakan, dalam kitabnya Tajul Arsh, beliau menceritakan dulu di India ada seorang wali namanya Habib Muhammad bin Ali Maula Danggal Al-Attas. Ini Habib Majdub min ahlil majadib. Beliau nggak punya apa-apa, nggak punya bala pasukan, nggak punya tentara. Ketika itu Raja Hindu datang mau hancurkan itu hutan, tempatnya nih Habib mau dihancurin. Raja Hindu bawa pasukan gajah. Kamu tahu Habib suruh apa? Habib cuma suruh nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah Raja Hindu tersebut. Nggak masuk akal, saudara-saudara. Masa nyamuk bisa ngalahin pasukan gajah? Tetapi di sini bukan seberapa besar kekuatan yang kau miliki, tapi kepada siapa kau berpihak, pasti akan Allah berikan kemenangan. Oleh karena itu, wahai para santri, sampaikan kebenaran. Jangan pernah engkau takut. Sampaikan kebenaran walaupun lidah kamu harus dipotong. Sampaikan kebenaran walaupun kau harus dipenjara. Sampaikan kebenaran walaupun engkau harus mati karenanya. Sampaikan kebenaran walaupun engkau dituduh teroris. Sampaikan kebenaran walaupun engkau dituduh radikal. Sampaikan kebenaran walaupun engkau dituduh intoleran. Apapun julukan, cap apapun, sebutan apapun yang disematkan kepada kalian, jangan pernah kalian takut, jangan pernah kalian mundur. Wahai para santri-santri, ahlan wa sahlan kepada guru kita Abu Yauji. Saudara-saudara sekalian, karena guru kita sudah sampai, sedikit saja saya tambahkan, saya lanjutkan. Wahai para santri-santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah, julukan apapun, sebutan apapun yang disampaikan oleh musuh-musuh Allah kepada kalian, jangan pernah kalian takut. Sebab kenapa? Kita yang membela agama, kita yang membela ulama, kita yang membela habaib, kita yang membela kiai, kita yang membela Al-Quran, selalu dituduh radikal, selalu dituduh teroris, selalu dituduh intoleran. Saudara-saudara, kamu tahu OPM? OPM di Papua, gerakan bersenjata. OPM teroris Kristen. OPM mau bikin negara sendiri, punya bendera, punya senjata. Bendera merah putih milik kita dibakar oleh mereka, tetapi tidak disebut teroris. Saudara-saudara, 1003 kemarin 1300 warga sipil ditahan, disandra oleh mereka, tapi tidak disebut teroris. Disebutnya apa? KKB. Apa itu KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Kenapa disebut KKB? Kenapa tidak disebut teroris? Satu jawabannya, karena mereka bukan muslim. Saudara-saudara, andaikan mereka pakai songkok, pakai peci, andaikan mereka itu bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, andaikan mereka itu mengucapkan Allahu Akbar, pasti langsung dituduh teroris. Mereka tidak disebut teroris. Kenapa? Satu jawabannya, karena mereka adalah Kristen, karena mereka bukan muslim. Saudara-saudara, di Minahasa begitu juga. Di Minahasa ada beberapa kelompok-kelompok yang mau bikin negara sendiri. Mereka tidak disebut teroris. Kenapa? Satu jawabannya, karena mereka bukan muslim. Oleh karena itu, wahai umat Islam, wahai pemuda-pemudi muslim, wahai para santri, apapun kalimat yang disematkan kepada kalian, kalau membela agama Allah, kalau membela Rasulullah, kalau membela Al-Quran, kalian bilang kami teroris. Hei kalian para musuh-musuh agama, para musuh-musuh bangsa, kami bela Allah,
kami bela Islam, kalian tuduh kami teroris. Jikalau membela agama Allah, membela Islam, membela Quran, kalian bilang kami teroris. Hei penduduk langit, hei penduduk bumi, saksikanlah demi Allah bahwasanya kami adalah teroris. Jikalau membela agama Allah, membela Al-Quran, membela ulama, kalian bilang kami radikal, saksikanlah hei penduduk langit, hei penduduk bumi, saksikanlah kami adalah radikal. Habaib dizolimi, kiai dizolimi, ustadz dizolimi, aktivis-aktivis Islam mau dimasukkan penjara. Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab mau dimasukkan penjara. Akhirnya beliau hijrah, saudara-saudara. Dengan hijrahnya beliau, banyak orang-orang munafik dari kalangan kita, bukan dari kalangan lain, dari kalangan kita. Orang-orang munafik yang berkata apa? Oh, itu Habib Rizik pengecut, itu Habib Rizik penakut, itu Habib Rizik ngapain lari. Saudara-saudara, ini orang mungkin nggak pernah belajar kitab, dia nggak tahu apa makna hijrah. Saudara-saudara, saya jelaskan sedikit kepada engkau apa itu hijrah. Al-Imam Suyuti gal al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Al-Imam Qurtubi gal al-hijrah intiqal min maudhi' ila maudhi' wa qasdu tarkil awal itharon lithani. Hijrah itu menurut Imam Qurtubi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang pertama ke tempat yang kedua, dan menyengajai punya maksud untuk meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Jadi kalau nyasar itu bukan hijrah menurut Imam Qurtubi. Galal Imam Mujahid, berkata Imam Al-Mujahid, al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittidari fi dzatillah. Hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, mereka pindah ke satu tempat. Untuk apa? Untuk menghindari fitnah, kezaliman dan penindasan yang menimpa mereka. Saudara-saudara, jangankan Habib Rizik, kami punya datuk muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Beliau tinggal di Baghdad, Dusyaukah, Wasatwah. Beliau orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan. Beliau tinggalkan itu semua, beliau bawa anak istrinya hijrah ke Hadramut. Kenapa? Karena ketika itu banyak fitnah, kerusakan dan kezaliman yang terjadi. Jangankan beliau, kami punya datuk Rasulullah ketika Mekah tidak lagi aman, beliau pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah atas perintah Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dakwah. Nah begitu juga Habib Rizik pergi ke Mekah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dakwah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Islam. Kok bisa? Saudara-saudara, kamu tahu, andaikan Habib kemarin nggak pergi, andaikan kemarin Habib ditangkap, andaikan kemarin Habib di penjara, demi Allah bukan cuma Jakarta, seluruh Indonesia bisa banjir darah, saudara-saudara. Saya tanya, kalau kemarin Habib ditangkap, orang Pasar Kemis, dia apa pahlawan? Dia apa pahlawan? Dia apa pahlawan? Habib tidak mau terjadi pertumpahan darah sesama anak bangsa, makanya Habib pergi. Habib rela dirinya jadi tumbal, anak istrinya jadi tumbal. Beliau pergi ke sana, tidak peduli orang mau hina apa, orang mau caci apa, beliau rela dihina, rela dibilang penakut untuk menyelamatkan kita. Beliau orangnya bijak, saudara-saudara, tidak mau ada pertumpahan darah. Kalau saya sih otaknya saya perang melulu, kalau beliau tidak, beliau orang bijak, tidak mau terjadi pertumpahan darah. Beliau rela dirinya jadi tumbal asalkan kita tidak saling menumpahkan darah. Oleh karena itu, kalian para musuh-musuh Islam, jangan kalian pikir kami ini para habaib takut, jangan kalian pikir kami ini pengecut. Tidak, kami bukan kerupuk. Tahu kerupuk? Kerupuk kalau kena air melempem, saudara-saudara. Kami bukan kerupuk. Kalian hina kami, kalian bungkam kami. Semakin kalian bungkam mulut kami, demi Allah kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Kita lihat kemarin menjelang aksi reuni 212, seluruh media sosial milik Front Pembela Islam di bumi hanguskan oleh pejabat, saudara-saudara. Semuanya, Facebooknya, Twitternya, kemudian Instagramnya, seluruh media-media Islam, hampir 90% media-media yang membela Habib Rizik, media-media perjuangan Islam, khususnya perjuangan Habib Rizik, 90%
di bumi hanguskan. Saudara-saudara, kita mau digembosi, maka kita sampaikan kepada mereka, hei kalian pejabat yang zalim, hei kalian rezim-rezim jahanam, hei kalian pejabat-pejabat kurang ajar, satu media sosial Perjuangan Islam kalian hanguskan. Demi Allah, kami akan bikin 1 juta media sosial untuk membela perjuangan Islam. Kalian satu kali kalian gugurkan kami, satu kali kalian tumbangkan kami, kami akan bangkit 1001 kali untuk siap untuk meneteskan darah untuk bangsa, agama dan negara Indonesia. Saudara-saudara, oleh karena saya tanya, semua santri siap berjuang untuk agama? Semua santri siap membela ulama, siap membela bangsa, siap membela negara? Santri harus bangkit, betul. Santri harus maju, betul. Wahai para santri, ini bumi Indonesia, tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para santri, darah para pahlawan. Kamu tahu, para santri-santri terdahulu, ulama-ulama terdahulu, Bung Tomo, pahlawan-pahlawan zaman dulu, kalimat apa, teriakan apa yang mereka teriakkan, kalimat apa yang mereka suarakan sehingga bisa mengusir penjajah? Tidak ada kalimat lain, tidak ada teriakan lain, kalimat, teriakan, seruan yang diserukan oleh para ulama, oleh para santri, oleh Bung Tomo, sehingga bisa membakar semangat-semangat para pahlawan-pahlawan, para mujahid, para santri, para ulama ketika itu. Tidak ada seruan lain, tidak ada kalimat lain yang membakar semangat mereka kecuali kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar itulah yang membuka gerbang kemerdekaan Indonesia, saudara-saudara. Oleh karena itu, wahai sekalian santri-santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam kalian megang pena, malam kalian murojaah, mutalaah, belajar alfiyah, belajar Fathul Muin, siang kita harus mengangkat pedang untuk membela agama, membela bangsa dan membela negara Indonesia. Ini negara bukan punyanya naga. Tahu naga? Cina. Ini negara bukan punya banteng. Tahu banteng? PDI. Ini Indonesia bukan punya PDI, bukan punya Gerindra, bukan punya PKS, bukan punyanya PAN, bukan punyanya Demokrat, bukan punyanya apa brewok itu, bukan punyanya Nasdem. Indonesia bukan milik partai manapun, tetapi Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, siapapun rakyat Indonesia cinta ulama, betul? Rakyat Indonesia, saya tanya, rakyat Indonesia cinta ulama, cinta ulama, cinta habaib, cinta kiai? Maka kalian para pejabat-pejabat zalim, kalian para musuh-musuh bangsa, kalau kalian macam-macam dengan ulama, kalian macam-macam dengan habaib, kalian macam-macam dengan kiai, kalian tidak akan berhadapan dengan mereka. Kalau kalian macam-macam dengan ulama, kalian akan berhadapan dengan kami, rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua santri siap berjuang, siap meneteskan darah. Kita para santri bersumpah, demi Allah, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para pengkhianat-pengkhianat bangsa, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari pejabat-pejabat zalim yang mau jual bangsa ini kepada asing, maka selama itu juga tanah Indonesia tidak akan pernah kosong dari para santri-santri yang rela hancur dan binasa untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara, kami para santri-santri Indonesia bersumpah kepada Allah, tidak akan kami biarkan sedikit pun, tidak akan kami biarkan sejengkal pun tanah di Indonesia menjadi tempat bagi PKI untuk hidup dan bangkit kembali. Saudara-saudara, saya tanya, semua santri siap lawan PKI? Siap perang dengan PKI? Kalau PKI datang bawa senjata, maju apa mundur? Maju apa mundur? Santri lawan jangan, lawan jangan. Santri siap berdarah, siap hancur, siap binasa, siap berjuang untuk agama, siap berjuang untuk bangsa, siap berjuang untuk negara. Hidup santri, hidup santri, hidup ulama, hidup habaib, hidup kiai, hidup pondok pesantren, hidup Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini ada guru kita Abu Yauci. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau.
Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Hendaklah bagi seluruh jamaah untuk selalu menjaga beliau, mencintai beliau dengan keikhlasan hati, dan selalu mengikuti beliau, ilmu beliau, amal beliau, ibadah beliau, warak beliau, khaufnya beliau, khasyahnya beliau, zuhudnya beliau, qanaahnya beliau, agar kelak di akhirat Allah kumpulkan kita bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, saudara-saudara, sebelum saya tutup, kepada seluruh hadirin, saya sedang bikin pondok pesantren. Alhamdulillah udah jadi, tinggal finishing. Saya bikin pondok nggak pakai proposal. Saya bikin pondok pesantren haram jadah terima bantuan dari pejabat, saudara-saudara. Bukan berarti kalau ada pondok terima bantuan pejabat salah, enggak salah. Cuma ikhtiyat, kehati-hatian saya. Sebab kenapa? Teladan kami Al-Imam Ghazali, dalam kitabnya beliau berkata, janganlah kalian menerima sesuatu apapun yang datangnya dari pejabat yang zalim, sekalipun engkau tahu itu sesuatu yang halal. Sebagaimana kita tahu, banyak sekarang ini ustadz, kiai, habaib yang berdiri depan pintu sudah. Tahu pintu sudah? Jamaah tahu pintu sudah tidak? Nggak tahu. Masa santri nggak tahu pintu sudah? Di dalam kitab Al-Awsat, Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan satu hadis. Thauban maula Rasulullah, Thauban satu waktu beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah aku termasuk ahlul bait? Kata Rasulullah, ya, engkau termasuk ahlul bait selama tidak berdiri depan pintu sudah. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Al-Imam Ibnu Mundhiri, babus sudah ay abwabus salatin. Kata Imam Ibnu Mundhiri, pintu sudah adalah pintu-pintu penguasa. Berapa banyak ustadz, kiai, habaib berdiri depan pintu penguasa dengan mengharapkan sebagian daripada hartanya, betul? Berharap sebagian dapat jatah pangkat dan jabatannya, betul? Banyak saudara-saudara sekalian. Nah, makanya Al-Imam Ghazali berkata, jangan kau terima sesuatu apapun yang datangnya dari pejabat yang zalim. Saudara-saudara, para salaf mengatakan, khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pejabat adalah pejabat yang mendatangi ulama. Datengin ulama minta nasihat, datengin ulama minta ilmu, bukan datengin ulama buat nangkep, betul? Itu pejabat paling baik itu. Sebaliknya, syiralul ulama alladzina ya'tunal umara. Seburuk-buruknya ulama, sebejat-bejatnya ulama adalah ulama yang mendatangi para pejabat dengan tujuan sebagian daripada harta mereka. Jadi kalau ulama datangin pejabat tujuan memberikan hidayah, itu ulama yang bagus. Tapi kalau ulama datangin pejabat tujuannya perut, tujuannya kursi, tujuannya partai, tujuannya jabatan, itu adalah seburuk-buruknya ulama, saudara-saudara. Nah, kata Imam Ghazali, jangan kau terima. Kalau kau terima, akan tertanam dalam hatimu rasa simpati kepadanya, sehingga maksiatnya kamu biarkan, mungkaratnya, dhalalatnya, sayyiatnya, mukhalafatnya. Ustadz, kiai, habib, itu pejabat nggak bener itu, kenapa nggak ditegur? Nggak enak saya mau negor, kemarin habis kasih amplop saya. Nggak enak saya mau negor, kemarin habis kasih Fortuner saya. Makanya saudara-saudara, kalau saya terima bantuan dari pejabat, nanti ceramahnya begini saya, Jokowi ini Masya Allah ya, Jokowi ini orang baik, Jokowi ini anak soleh. Nanti nggak ada lagi muka polos otak iblis. Iya, mukanya polos, mukanya polos. Tahu-tahu listrik naik, betul? Mukanya polos, tahu-tahu BBM naik, betul? Muka polos, tahu-tahu tenaga kerja dari asing impor, betul? Nah, makanya
Makanya saudara-saudara, saya bikin pondok, saya tidak sama sekali terima bantuan dari pejabat. Oleh karena itu saya harapkan kepada seluruh hadirin, paling banyak itu pondok udah kebangun, pondok itu kebangun paling banyak dana dari daerah Tangerang, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pada malam hari ini saya harapkan seluruh hadirin untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Mau sedekah nggak harus nunggu kaya, sedekah tidak harus tunggu kaya. Al Habib Abdullah Al Idrus kaya raya. Habib Abdullah kalau turun dari kuda itu naik karpet merah. Beliau setiap kedatangan tamu dihitung anak tangga yang tamu itu naiki. Kalau tamunya naik 5 anak tangga, beliau potongkan 5 ekor kambing. Satu waktu ada tamu, dihitung, oh 3 anak tangga naik, dipotongkan 3 ekor kambing. Ini tamu takjub, luar biasa Habib ini, dermawan, kaya. Setiap tamu yang datang dihitung anak tangga yang dinaiki. Kalau tamunya itu naik 3, dipotongkan 3 ekor kambing. Kata Habib Abdullah, ada yang lebih kaya dari saya, ada yang lebih dermawan dari saya. Saya punya adik namanya Husain. Ini orang pikir, oh kalau Habib Abdullah aja kayak begini, bagaimana adiknya? Pergi dia, ketika sampai ternyata rumahnya gubuk, reot. Datang ke situ cuma dikasih kopi setengah sama roti kering setengah. Kagetnya orang, katanya lebih kaya, kok cuma dikasih kopi setengah sama roti kering setengah? Oh mungkin ini pemanasan kali ini. Ditunggu-tunggu nggak ada yang keluar. Tiba-tiba dia pulang. Dia pergi ke Habib Abdullah, dia bilang, Beb, Habib bohongi saya. Kata Habib, adiknya Habib lebih kaya, kok saya cuma dikasih roti setengah sama kopi setengah? Kata Habib Abdullah, saya punya ratusan ribu ekor kambing, cuma saya potongkan 3 ekor untuk kamu. Saya punya adik, harta yang dia punya pada hari itu, kopi 1 cangkir, roti kering 1 biji. Setengah dia kasih untuk kamu, setengah dia minum bersama keluarganya. Roti kering setengah dia kasih untuk kamu, setengah dia makan bersama anak dan istrinya. Dia bisa memberikan setengah hartanya untuk kamu, berarti dia lebih kaya dari saya. Jadi contoh, saya punya uang 1 juta, saya sedekahin 100.000. Kamu punya uang 100.000, kamu sedekahin 50, kamu lebih kaya dari saya. Kenapa? Karena kamu bisa menyedekahkan setengah harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya harap kepada seluruh hadirin untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya sorban, yang punya jamaah, yang punya sorban, berdiri 2 orang terus sambil begini, sambil kita bersolawat, sambil menunggu guru kita Buya Uci istirahat. Sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salam ala Taha Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibis wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil
الأمات من الرفات والنكمات إلهي سلم الغمات من العفات والنكمات ومنهم ما بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الغمات من العفات والنكمات إلهي سلم الأمات من العفات والنكمات ومن همك ومن الغمات لأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنا المطالب منا إلهي اغفر رمنا بنا المطالب منا ودفع مساتنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنا المطالب منا إلهي اغفر كرمنا بنا المطالب منا ودفع مساءتنا عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على yasin. حبيب الله. Para seluruh hadirin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah SWT membalas 1000 kali lipat. Yang terakhir, saya sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian yang selalu hadir duduk di majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari majelis ilmu kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.